Sutra Trataya yang menakjubkan. Bab 20 Bodhisattva Sada Paributa. Sunvasang Sutra Trataya, episode 1739. Batin murni mampu melihat dengan jelas akan jalan pencerahan dan dharma benar. Setelah Tathagata Parinirwana, ajarannya tetap berdiam di dunia. Orang-orang yang meyakini dan menerima sesuai dengan ajaran, mereka dapat membina diri. Dengan membina diri, mereka dapat mencapai tahapan buah keberhasilan. Inilah yang dinamakan periode Dharma sejati. Kita semua mesti bersungguh hati. Setelah Tathagata Parinirwana, ajarannya tetap berdiam di dunia. Setiap sosok Buddha yang datang ke alam manusia, tidak peduli berapa panjang usianya, seperti Buddha Bhisma Garjita Gosa Swara Raja. Usia Buddha Bhisma Garjitaswara Raja amat panjang. Mengajarkan Dharma untuk waktu yang panjang. Dharma sejati dan Dharma mirip juga panjang waktunya. Bagaimana dengan Buddha Sakyamuni? Buddha Sakyamuni datang setelah kalpa tak terhingga dan kalpa tak terhitung kemudian. Buddha Sakyamuni berdiam di dunia selama 80 tahun dan mengajarkan Dharma selama 49 tahun. Jadi, Buddha lahir dan kemudian parinirwana. Selama rentang waktu ini, Buddha melatih diri, memperoleh buah pencapaian, dan membabarkan Dharma. Mari kita renungkan dengan baik. Kehidupan dan usia manusia akan berakhir. Meskipun Buddha usianya sangat panjang, sekarang Buddha sudah tidak berada di dunia lagi. Waktu bisa berlalu, kehidupan juga bisa berakhir. Buddha Sakyamuni berdiam di dunia selama 80 tahun dan membabarkan Dharma selama 49 tahun. Bagi Buddha, waktu tetaplah berlalu. Hingga kini, kita masih mengetahui ini meski sudah 2500 sampai 2600 tahun berlalu. Waktu terus berlalu seperti ini. Yang panjang berlalu, yang pendek pun berlalu. Waktu yang panjang ataupun pendek tetap akan berlalu. Namun ajaran Dharma akan selalu bergantung pada usia Buddha. Berapa lama ajaran Dharma bisa berdiam di dunia? Setelah Buddha memasuki parinirwana, Dharma Buddha, Dharma sejati bisa berlangsung berapa lama? Oleh karena itu, kita harus menggenggam waktu. Kita tidak bisa mohon untuk memperoleh waktu yang lebih panjang. Jangka waktu yang Buddha lewati di dunia hampir sama dengan jangka waktu kita di dunia. Jangka waktu yang disebutkan ini adalah usia manusia. Jadi, Buddha sangatlah manusiawi. Buddha begitu dekat dengan alam manusia, agar kita bisa memahami tahun berapa Buddha lahir, berapa tahun lamanya melatih diri, dan berapa tahun lamanya untuk mencapai pencerahan. Buddha menemukan cara membabarkan Dharma, lalu memasuki parinirwana beberapa tahun kemudian. Kita tidak tahu berapa lama ajaran Buddha akan berdiam di dunia. Namun, kita harus selalu menggenggam waktu. Tidak peduli berapa lama, Sang Buddha sudah mencapai pencerahan. Dharma yang dibabarkan adalah Dharma sejati. Tetapi, bagaimanapun, sudah lebih dari 2000 tahun sejak era Buddha. Saat ini, kalau kita tidak menggenggam waktu dengan baik, Dharma Sang Buddha telah melewati era Dharma sejati dan Dharma mirip. Sekarang sudah sampai pada era kemunduran Dharma. Dalam era kemunduran Dharma ini, Dharma masih berdiam di dunia. Inilah mengapa disebut sebagai kemunduran Dharma. Era Dharma sejati dan Dharma mirip sudah sampai pada era kemunduran Dharma. Era ini sama sekali berbeda dengan masa Sang Buddha berdiam di dunia. Antara kehidupan orang di era ini dan kehidupan orang yang polos pada era Buddha sudah pasti tidak sama. Lewat sekian tahun, Dharma pun tersebar. Jadi, sejak Sang Buddha membabarkan Dharma, dari masa Buddha masih berdiam di dunia hingga Buddha memasuki parinirwana, rasa hormat semua orang kepada Buddha sama seperti saat Buddha masih berdiam di dunia. Dharma masih berdiam di dunia dan orang-orang membina diri sesuai Dharma. Sekalipun Sang Buddha sudah memasuki parinirwana, kita masih bisa menerima Dharma dengan penuh keyakinan. Inilah yang dinamakan masa Dharma sejati. Selama kita menerima Dharma dengan penuh keyakinan, maka Dharma sejati akan tetap ada. Walaupun Sang Buddha telah memasuki parinirwana, karena kita menghormati dan meyakini Buddha, jadi orang-orang meyakini dan menerima Dharma. Mereka dapat membina diri.
Demikianlah kita baru dapat melakukan tindakan yang tulus dan jujur. Jadi kita mesti hormat dan yakin kepada Buddha. Dengan demikian barulah kita bisa benar-benar membina diri. Jadi dengan membina diri, mereka dapat mencapai tahapan buah keberhasilan. Bila kita membina diri, kita akan mencapai tahapan buah keberhasilan. Sama halnya saat kita bekerja keras. Oh, ini sangat sulit. Akhirnya tugas saya sudah selesai. Akhirnya saya bisa memahami topik ini. Bukan hanya memahami kalimat ini, namun juga segala makna yang terkandung di dalamnya. Artinya, kita sudah memahami dengan jelas. Jadi, dengan membina diri, mereka dapat mencapai tahapan buah keberhasilan. Artinya, ada pencapaian dalam setiap kalimat dalam Dharma dan setiap kalimat dalam sutra. Dengan memahami Dharma, kita akan mendapatkan cara yang tak terhingga untuk menghadapi dunia. Maka kita harus bersungguh hati. Ketika menerapkan kata-kata Dharma ke dalam kehidupan kita, ini dinamakan Dharma yang hidup. Buah keberhasilan artinya kita telah memahami sepenuhnya. Jika kita memahami sepenuhnya, namun tidak menggunakannya, maka kita tidak dapat benar-benar menghayati dan menerimanya. Jadi, membina diri memerlukan praktik dalam tindakan nyata. Hanya dengan mempraktikkan Dharma dalam tindakan nyata, barulah kita dapat benar-benar memahami Dharma. Kita harus menerapkannya dalam kehidupan kita. Jadi, era Dharma sejati akan terus ada. Selama kita membina diri sesuai dengan Dharma, kita harus sungguh-sungguh menerima dan menegakkan sesuai dengan Dharma. Ini sangat penting. Jadi, orang-orang yang meyakini dan menerima sesuai dengan ajaran, mereka dapat membina diri. Dengan membina diri, mereka dapat mencapai tahapan buah keberhasilan. Inilah yang dinamakan periode Dharma sejati. Ini adalah Dharma sejati. Sekalipun sudah sekian lama waktu berlalu sejak Buddha berdiam di dunia, selama kita benar-benar membina diri, benar-benar meyakini dan menerima sesuai Dharma, maka kita dapat membina diri dan mencapai tahapan buah keberhasilan. Ini tidak beda jauh dengan masa Buddha masih berada di dunia. Jika batin kita meyakini dan menerima dengan tulus, maka Dharma sejati akan tetap berdiam dalam batin kita. Baru saja kita bahas, kita harus meyakini dan memahami. Barulah kita bisa menghormati Buddha bagaikan Buddha masih berada di sini. Jadi, mendengarkan Dharma bagaikan Buddha yang mengajar. Barulah kita bisa meyakini, memahami, mempraktikkan, dan mencapai keberhasilan. Barulah kita dapat sangat menghayatinya. Kita mesti praktikannya dalam tindakan nyata, lalu memperoleh pencerahan. Ini adalah hal yang memerlukan kesungguhan hati kita. Jadi, setelah Tathagata memasuki parinirwana, ajaran itu tetap berdiam di dunia. Orang-orang yang meyakini dan menerima sesuai dengan ajaran, mereka dapat membina diri. Kita perlu bersungguh hati dalam hal ini. Jika kita kurang hormat dan yakin dalam pembinaan diri, maka kita tidak dapat benar-benar memahami Dharma. Mari, naskah sutra sebelumnya menyebutkan Mahastama Prapta Buddha Bhisma Garjita Swara Raja ini memiliki panjang usia sebanyak kalpa yang setara dengan butiran pasir dari 400.000 koti nayuta sungai Gangga. Dharma sejati berdiam di dunia selama jumlah kalpa yang setara dengan jumlah butiran debu halus dalam satu Jambudvipa. Dharma mirip berdiam di dunia selama jumlah kalpa yang setara dengan jumlah butiran debu halus dalam 4 benua dari dunia. Dari Sutra Teratai bab 20, Bodhisattva Sada Paribhuta. Ini sudah dibahas sebelumnya. Mari kita ingat kembali. Sang Buddha berkata kepada orang yang memiliki kapasitas yang sesuai, memberikan penekanan kepada orang yang memiliki kapasitas yang sesuai. Usia dari Buddha Bhisma Garjita Swara Raja adalah sebanyak kalpa yang setara dengan butiran pasir dari 400.000 koti nayuta sungai Gangga. Sebenarnya, berapa panjangkah usia ini? Katakanlah segenggam pasir dari sungai Gangga. Kita sudah tidak dapat menghitungnya. Apalagi kalpa yang setara 400.000 koti nayuta sungai Gangga. Ini sangat panjang. Dharma sejati berdiam di dunia selama jumlah kalpa setara dengan jumlah butiran debu halus dan satu Jambudvipa. Jambudvipa ini adalah dunia yang kita tempati sekarang.
dunia dari alam manusia, yaitu bumi ini, di mana manusia berdiam, pasir yang terdapat di dalamnya. Berapa banyak total pasir dari dunia ini? Kita tidak mungkin dapat menghitungnya. Pokoknya, kita tahu bahwa ini menggambarkan waktu yang sangat panjang. Era Dharma Sejati berlangsung sangat lama setelah Buddha Bhisma Garcitaswara Raja masuki parinirwana. Dharma mirip berdiam di dunia selama jumlah kalpa yang setara dengan jumlah butiran debu halus dalam 4 benua dari dunia. Ini pula tidak terkira. Inilah Dharma Buddha yang kita miliki sekarang. Dan selama era Buddha Bhisma Garcitaswara Raja yang lalu, jarak waktunya terbentang begitu panjang. Dharma sejati dan Dharma mirip Buddha ini sangat panjang jangka waktunya dan tidak terhitung. Bagaimana dengan waktu kita di dunia? Sang Buddha berdiam di dunia lalu memasuki parinirwana. Dharma sejati berdiam ribuan tahun. Dharma mirip berdiam ribuan tahun. Bagaimana dengan era kemunduran Dharma? Kita sekarang berada pada era kemunduran Dharma. Sekarang sudah lewat dari 2500 tahun sejak Buddha parinirwana. Jadi, era kemunduran Dharma sudah bermula sejak masa lampau. Apalagi kita sekarang sudah ada dalam era kemunduran Dharma selama ratusan tahun. Jadi, terhadap Dharma Buddha, kita harus benar-benar sangat menghargainya. Segera akan tidak ada lagi. Jadi kita semua harus menggenggam kesempatan. Sama pula artinya, apapun itu kita berkata, ini akan segera tidak ada lagi. Jadi kita harus menghargai. Betul, kita sudah pada masa kemunduran Dharma. Ajaran Buddha di dunia ini sudah menyebar dari layak sampai pada berubah bentuk. Sekarang sudah sampai pada Dharma Buddha, bukan lagi merupakan ajaran Buddha yang semula. Sudah tidak sama lagi. Namun, semangat dari ajaran Buddha masih tetap ada. Sebab Dharma yang telah dibabarkan oleh Buddha mengajarkan tentang prinsip kebenaran sejati dari alam semesta ini. Prinsip kebenaran ini selamanya tidak akan pernah berubah. Selamanya akan selalu benar, tidak akan menyimpang. Oleh sebab itu, inilah Dharma. Jadi, Dharma tidak akan menyimpang. Kebenaran sejati akan abadi. Hanya saja mengenai kebenaran sejati abadi ini, bagaimana cara menjelaskannya? Agar semua orang tidak melekat pada tulisan, kita hendaknya memahami semangat Buddha melalui tulisan. Kembali pada semangat Buddha, prinsip kebenaran, terjun ke tengah orang banyak dan praktikkan dalam tindakan nyata. Inilah yang paling penting. Jadi, usia Buddha Bhisma Garcitaswara Raja, masa era Dharma sejati dan Dharma miripnya begitu panjang. Kita saat ini telah sampai pada era kemunduran Dharma. Sudah ratusan tahun era kemunduran Dharma ini, kita harus lebih menghargainya. Ini mengingatkan kita bahwa waktu harus dihargai, harus serius. Waktu yang sudah lewat begitu panjang, sangat panjang. Kini waktu begitu singkat, dalam hitungan menit dan detik. Ini merupakan sebuah perumpamaan. Mari, selanjutnya kita lihat naskah sutra hari ini. Setelah Buddha tersebut memberikan manfaat pada para makhluk, kemudian memasuki parinirwana. Setelah Dharma sejati dan Dharma mirip seluruhnya lenyap, pada tanah ini muncul lagi seorang Buddha, juga bergelar Buddha Bhisma Garcitaswara Raja. Sutra Teratai bab 20, Bodhisattva Sadar Paributa. Kita harus berusaha memahami naskah sutra ini dengan lebih jelas. Buddha ini adalah Buddha Bhisma Garcitaswara Raja. Ketika Buddha ini hidup di dunia, beliau memberi manfaat kepada para makhluk. Beliau mencapai kebuddhaan dan membimbing para makhluk, mengajari mereka dan membawa manfaat besar untuk waktu yang singkat, sangat-sangat lama. Setelah Buddha tersebut memberikan manfaat pada para makhluk, kemudian memasuki parinirwana. Setelah banyak kalpa yang setara dengan butiran pasir dari 400.000 koti nayuta sungai Gangga, berdiam di dunia untuk membabarkan Dharma dan menuntun para makhluk, kemudian memasuki parinirwana. Untuk waktu yang sekian lama, beliau berdiam di dunia untuk membabarkan Dharma. Namun, tibalah waktunya beliau memasuki parinirwana juga. Setelah beliau selesai mengubah para makhluk, Buddha ini memasuki parinirwana. Setelah Dharma sejati dan Dharma mirip seluruhnya lenyap,
Dharma lenyap setelah selang waktu setara dengan jumlah butiran debu halus dalam satu jambut pipa dan 4 benua besar. Pasca periode Dharma sejati dan Dharma mirip, ada 20.000 koti Buddha terlahir ke dunia, semuanya bergelar sama. Setelah Dharma sejati dan Dharma mirip seluruhnya lenyap, Buddha Bhisma Garcitaswara Raja berdiam di dunia dan membabarkan Dharma untuk waktu yang lama. Setelah era Dharma sejati dan Dharma miripnya lenyap, Dharma lenyap setelah selang waktu setara dengan jumlah butiran debu halus dalam satu jambul pipa dan 4 benua besar. Dalam kurun waktu ini, Dharma berakhir. Kemudian, Buddha Sakyamuni yang datang untuk mengajarkan Dharma. Saat ini, era Buddha Bhisma Garcitaswara Raja sudah sangat jauh dari masa kita sekarang. Jangka waktu yang panjang telah berlalu, namun semua Buddha berbagi jalan yang sama. Sejak masa lampau yang sudah lama berlalu, Buddha mengajarkan Dharma yang sama seperti Buddha Sakyamuni saat ini. Karena semua Buddha berbagi jalan yang sama. Sebelumnya, kita juga telah menyebutkan bahwa Buddha Bhisma Garcitaswara Raja berdiam di tanah negeri, di mana warganya sangat makmur dan bahagia, tidak ada penderitaan. Pada saat itu, Buddha Bhisma Garcitaswara Raja juga mengajarkan 4 kebenaran mulia, 12 nidana, dan 6 paramita. Sama ajarannya. Ketika Buddha Sakyamuni pada era yang sekarang berdiam di dunia, ajarannya juga tidak terlepas dari 4 kebenaran mulia, 12 nidana, dan 6 paramita. Inilah yang dibabarkan oleh Buddha seumur hidupnya. 6 paramita mengajarkan tentang jalan bodhisattva. Pada akhirnya, 6 paramita harus dipraktikkan dalam segala tindakan. 6 paramita dengan puluhan ribu praktik. Ini adalah prinsip mendasar mengapa Buddha hadir di dunia untuk memberikan ajaran. Jadi, semua Buddha berbagi jalan yang sama. Dharma lenyap setelah selang waktu setara dengan jumlah butiran debu halus dalam satu jambut pipa dan 4 benua besar. Dharma sejati dan Dharma mirip yang digambarkan sebelumnya. Demikian pula halnya bagi Buddha Bhisma Garcitaswara Raja. Eranya berlangsung selama waktu yang panjang, bagikan satu jambut pipa dan 4 benua besar dengan jumlah butiran debu halus. Dharmanya berlangsung selama waktu yang begitu panjang sebelum berakhir. Setelah era Dharma sejati dan Dharma mirip, masih ada 20.000 koti Buddha terlahir ke dunia dengan gelar yang sama. Sama-sama berada di tanah negeri ini. Pada tanah ini muncul lagi seorang Buddha, juga bergelar Buddha Bhisma Garcitaswara Raja. 20.000 koti Buddha juga terlahir ke dunia dengan gelar yang sama. Pada tanah ini muncul lagi seorang Buddha, juga bergelar Buddha Bhisma Garcitaswara Raja. Ini merujuk pada negeri Mahasambhawa. Buddha yang muncul memiliki gelar yang tiada beda dengan Buddha pada kalpa sebelumnya. 20.000 koti Buddha terlahir ke dunia dan juga mengajarkan Dharma di tanah negeri ini dengan nama yang sama, yaitu Buddha Bhisma Garcitaswara Raja. Begitu pula halnya dengan Buddha Chandrasurya Pradipa. Usia Buddha sangat panjang dan ada 20.000 Buddha dengan nama yang sama. Para Buddha ini datang bergiliran. Usianya sepanjang banyak kalpa. Maka itu, pada tanah ini muncul lagi seorang Buddha, juga bergelar Buddha Bhisma Garcitaswara Raja. Ini adalah negeri Mahasambhawa. Nama negerinya adalah Mahasambhawa. Kalpa yang sudah lampau, para Buddha datang dari masa sebelumnya. Semua nama mereka tiada beda. Dharma yang halus, menakjubkan, tiada banding dan sangat mendalam. Jalan pencerahan dan Dharma benar adalah berada dalam batin Buddha. Dengan batin murni, mampu melihat Dharma benar dengan jelas, mendalam dan luas, mampu menyimpan ribuan kebajikan. Beginilah bagaimana kita memuji Buddha. Dharma yang diajarkan adalah Dharma yang halus, menakjubkan, tiada banding dan sangat mendalam. Karena yang tersadarkan olehnya adalah prinsip kebenaran dari Dharma sejati. Lalu, di mana Dharma sejati berada? Ada di dalam batin Buddha. Maka ketika seseorang menyadari prinsip kebenaran dari alam semesta, itulah kesadaran sejati Buddha.
Sifat tersadarkan menyatu dengan prinsip kebenaran dari alam semesta. Buddha berkata bahwa para Buddha dan semua makhluk memiliki sifat kebudaan. Jadi, kesadaran sejati ini menyatu dengan puluhan ribu prinsip alam semesta. Sejak awal tidak pernah terpisah. Kebenaran itu adalah di dalam kesadaran sejati Buddha di dalam diri kita. Maka di sini disebutkan dharma yang halus, menakjubkan, tiada banding dan sangat mendalam. Ada begitu banyak dharma. Sebenarnya, jalan pencerahan dan dharma benar adalah berada dalam batin Buddha. Semua ini terkandung dalam batin Buddha. Prinsip kebenaran dari alam semesta yang disadarinya, semuanya terhimpun dalam batin Buddha. Saya sering berkata, memiliki kelampahan dada seluas jagat raya hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Ini adalah batin Buddha yang seluas jagat raya. Jagat raya adalah alam semesta, merangkul seluruh alam semesta, merujuk pada prinsip yang mencakup alam semesta dan semua alam dharma. Tidak ada yang tidak dipahami oleh Buddha. Jadi, jalan pencerahan dan dharma benar adalah berada dalam batin Buddha. Dengan batin murni, mampu melihat dharma benar dengan jelas. Karena jika batin kita murni, maka kita bisa memahami dengan menyeluruh dan mampu melihat dharma. Prinsip kebenaran semuanya ada di sini. Jadi, mendalam dan luas, mampu menyimpan ribuan kebajikan. Batin Buddha adalah sangat mendalam dan sangat luas, yang menyimpan puluhan ribu kebajikan. Ini adalah Buddha, kebijaksanaan dan kebajikan Buddha. Semua Buddha berbagi jalan yang sama. Setiap Buddha harus memiliki kesadaran seperti ini untuk menyempurnakan pelatihan dirinya. Inilah Buddha yang ada di dunia. Apa yang dibutuhkan dalam jalan pelatihan diri di dunia adalah yang maha tercerahkan untuk membimbing para makhluk yang tersesat untuk memasuki jalan pencerahan. Ini adalah apa yang kita butuhkan. Pengetahuan dan pandangan Buddha merujuk pada kondisi batin yang tenang dan menakjubkan. Itulah batin Buddha, esensi yang hening dan padam daripada pencerahan menakjubkan. Apa yang disebut pengetahuan dan pandangan Buddha? Sutra Teratai menyebutkan, Buddha datang ke dunia adalah untuk membuka dan menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha. Buddha membuka dan menunjukkan artinya Buddha. Membuka dan menunjukkan, mengajari dan menunjukkan kepada para makhluk. Pandangan dan pengetahuan Buddha. Jadi, Buddha membuka dan menunjukkan pengetahuan dan pandangan kepada para makhluk. Ini adalah tujuan Buddha yang datang ke dunia. Lalu apa yang dimaksud dengan pengetahuan dan pandangan Buddha? Itu merujuk pada kondisi batin yang tenang dan menakjubkan. Itu adalah kondisi batin tenang dan murni. Kondisi yang menakjubkan itu, niat pikiran itu adalah batin Buddha. Jadi, esensi yang hening dan padam daripada pencerahan menakjubkan. Ini adalah kebajikan Buddha. Jika kita sudah jelas akan hal ini, seharusnya juga jelas akan prinsip kebenaran. Karena itu adalah aspek pokok. Jadi, aspek pokok. Kita telah memasuki aspek pokok. Sutra Teratai memiliki ajaran tentang aspek jejak dan aspek pokok. Aspek pokok ini sepenuhnya bertujuan untuk membawa segala hal di dunia ini kembali pada kondisi batin Buddha. Oleh karena itu, meskipun ajarannya tampak sederhana dan banyak hal yang berulang-ulang, tetapi sebenarnya mengandung prinsip kebenaran yang sangat menakjubkan, termasuk tentang waktu, ruang, serta hubungan antar manusia. Semua prinsip kebenaran terkandung di dalamnya, yang semuanya tercakup dalam pengetahuan dan pandangan Buddha. Inilah hasil dari pembinaan diri Sang Buddha dalam jangka waktu yang panjang. Jangka panjang ini merujuk pada waktu. Waktu yang kita lalui di alam manusia, sama seperti tahun ini, tahun 2019. Juga merupakan waktu yang bersejarah. Tetapi waktu ini tidaklah begitu panjang. Kata perenungan kita telah ada selama 30 tahun. Dalam kurun waktu ini, kita telah menerjemahkannya ke dalam lebih dari belasan bahasa di dunia dan telah tersebar luas selama 30 tahun terakhir. Di Taiwan saja sudah tercetak sekitar 4 hingga 5 juta buku.
Seberapa banyak orang yang membaca kata perenungan dan menyerap beberapa kalimat sederhana ke dalam hatinya, dan banyak pula yang mengubah pandangannya terhadap hidup mereka. Ini juga tidak dapat dihitung jumlahnya. Sebenarnya, sekolah keperawatan kita juga telah berjalan selama 30 tahun. Sekarang dikenal sebagai Universitas Ilmu dan Teknologi Ceci. Universitas Ilmu dan Teknologi Ceci sebelumnya bernama Sekolah Keperawatan Ceci. Pada saat ini, tahun 2019, juga sudah 30 tahun. Dalam kurun waktu 30 tahun, bagi manusia adalah waktu yang panjang. Tetapi, jika dibandingkan dengan Buddha di masa lampau, Buddha Bhisma Garcita Suara Raja, maka jangka waktu ini tidaklah panjang. 30 tahun kita terasa sangat panjang. Karena umur manusia tidaklah panjang, maka jika dihitung dari sudut pandang manusia dan dunia ini, itu sudah terasa sangat panjang. 30 tahun yang lalu, sekolah keperawatan kita mulai beroperasi. Tahun 2019 di TAI TV. Ada siaran tentang Direktur Cheng Xiaoming, tentang cuplikan pidatonya di tahun 2016. Beliau mengatakan demikian. Tanah tandus telah berubah menjadi tak lahan subur untuk memupuk orang berbakat, tetap teguh dalam menanamkan budaya humanis di bidang pendidikan. Sebuah lahan tandus telah berubah menjadi lahan subur untuk memupuk orang berbakat. Artinya, tanah di masa sekolah keperawatan itu dibangun, awalnya adalah tanah tandus. Di tanah tandus itu, kita meletakkan batu pertama. Di tempat tersebut kita membangun. Di tempat tersebut kita membuka sekolah. Ini telah 30 tahun berlalu. Selama 30 tahun pendidikan ini, juga orang yang telah dididik dan tamat sekolah, sudah lebih dari 10.000 orang. Ini adalah proses waktu bagi kita yang terus berlalu seperti ini. Hari pembukaan sekolah itu juga merupakan ulang tahun ketiga Rumah Sakit Ceci di Hualien. Pada hari itu, ada lebih dari 20.000 orang yang datang untuk merayakan ulang tahun ketiga Rumah Sakit Ceci di Hualien, yang juga haru pembukaan sekolah keperawatan. Baik itu pesawat kartera, pesawat eksklusif, ataupun bus eksklusif dan kereta api, seperti ini sebaris demi sebaris kereta. Semuanya adalah karteran dari insan Ceci. Totalnya ada lebih dari 20.000 orang yang tiba di Hualien. Pada waktu itu, kata perenungan dijadikan souvenir bagi orang-orang yang datang untuk merayakan. Edisi pertama yang dicetak ada 40.000 buku. Ini telah 30 tahun berlalu. Waktu berlalu seperti ini. Singkat kata, waktu bisa menjadi bukti masa lalu. Jadi, budaya humanis dan sejarah juga sangatlah penting. Sekarang saya sering berkata, jangan lupakan tahun itu dan orang itu. Jangan lupakan tahun itu, orang itu, dan niat pikiran itu. Semua ini berada pada saat itu. Meskipun Wakil Presiden Chen ada di Universitas Ilmu dan Teknologi Ceci yang berawal dari spesialis perawatan, hingga sekarang tahun 2019. Juga genap berusia 30 tahun. Beliau berada di Ceci mulai dari awal bergabung dengan Ceci, juga telah lewat 30 tahun lebih. Waktu berlalu dengan demikian, sungguh bukan merupakan hal yang mudah. Namun, selama beberapa dekade ini, beliau adalah praktisi sejati. Meskipun beliau tidak memasuki kehidupan monastik, tetapi beliau adalah praktisi perumah tangga. Waktunya tidak pernah tersia-siakan. Setiap hari ia berada di Ceci, membantu saya membangun rumah sakit dan sekolah. Ketika sekolah selesai dibangun, beliau mendampingi sekolah itu. Karakternya adalah, kesulitan apapun yang diterimanya, beliau akan berdiam diri. Beliau tidak akan mengungkapkannya ataupun emosional. Ia benar-benar praktisi sejati. Meskipun beliau tidak banyak berbicara, namun memiliki pembinaan karakter yang sangat baik. Sekarang semua ini telah berlalu. Betul, waktu berlalu begitu cepat. Setiap tahun memiliki sejarahnya. Setiap hari adalah awal dari sejarah baru. Singkat kata, saya berharap agar semua orang bisa menggenggam itu dengan baik. Kita harus bersungguh hati memiliki hal yang kita lakukan. Hal yang benar, lakukan saja. Kita jangan buang waktu, melakukan hal yang tidak berguna, atau menambah kerisauan dan kegelapan batin. Kita harus mendengar dharma yang menakjubkan dengan baik-baik. Dharma yang ingin kita dengar adalah dharma yang sangat baik.
Tetapi ini bukan berarti hanya mendengarkan dharma pada saat ini. Ketika kita menghadapi orang dan menangani masalah, ini semua adalah dharma. Bersungguh hati mendengarkannya, kita akan menemukan bahwa hal yang dikatakan orang itu semuanya adalah panutan, semuanya adalah dharma yang menakjubkan. Kita menggunakan telinga untuk melihat dan menggunakan mata untuk mendengar. Tidak, saya tidak salah bicara. Ketika kita melihat dengan mata, layaknya sedang mendengarkan. Ketika kita serius mendengar dengan telinga, layaknya sedang melihat. Seperti saat ini ada suara kereta api. Saya dapat melihat kereta api, seluruh rupa dari kereta api itu, dan melihat kira-kira seberapa cepat kereta itu melaju. Meskipun kita dibatasi oleh beberapa lapisan dinding, kita tidak dapat melihatnya. Namun, kita masih dapat menggunakan telinga untuk mendengar. Dari kesan saya di masa lalu, sudah tahu bagaimana bentuk kereta api dan berapa cepat kereta api bergerak. Saya dapat mendengar seberapa cepat kereta itu dari suaranya. Contohnya saat ini, kereta api sudah lewat. Suaranya sudah menghilang dan berakhir. Bisa terdengar suara kereta api yang sudah mendekat dan suara kereta api yang lewat di hadapan kita dan suara kereta api yang telah lewat. Suara awal dan suara akhir ini, jika kita bersungguh hati, ini juga adalah dharma. Karena kereta api itu, untuk membuatnya, membutuhkan berapa banyak tenaga pikiran orang untuk berpikir dan menemukan cara membuatnya. Barulah kereta api ini bisa ada. Bagian-bagian kereta api dikumpulkan dan dirakit, membutuhkan tenaga kerja dari beberapa banyak orang yang tahu bagaimana berpikir dan membuatnya. Ini butuh pikiran dari orang yang tak terhitung jumlahnya, hingga akhirnya sebuah kereta api tak dapat tercipta. Demikian juga, setiap hari kita menjalani hidup, kita menikmati buah yang kita ciptakan dari masa lampau. Kita sekarang memanfaatkan hasil-hasil tersebut untuk mempelajari tentang sebab dari buah yang kita nikmati sekarang. Dan ingatan ini untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hal yang baik dan buruk, kita harus menggunakan kebijaksanaan untuk menganalisanya dengan jelas, dan kemudian membagikan pemahaman ini kepada generasi mendatang. Inilah yang disebut dharma. Dahulu, setiap hari Senin adalah hari yang sangat saya sukai, karena setiap hari Senin ada rapat administrasi bersama rekan-rekan kerja. Tentu saja selalu ada laporan tentang kasus yang berbeda setiap minggunya, dan penerima bantuan yang berbeda pula. Mereka semua menderita. Para relawan sangat bersungguh hati, berbagi tentang bagaimana mereka menjaga dan memberikan pendampingan. Akan tetapi yang paling berharga adalah kesan Cheng Hao setelah mendengar sutra. Kesan batinnya dapat menjadikan dharma, dan pengalamannya dari minggu itu saling terhubung, dari mendengarkan dharma hingga menjadi kesan batinnya. Saya juga mendengar Jin Yuan yang menggambarkan sejarah. Jangan lupa pada tahun itu, dimulai dari tahun 1900-an, apa yang dilakukan Acuci pada masa tertentu sudah terekam dalam sejarah yang sangat berlimpah. Saya merasa data Acuci ini sangat berlimpah. Ada dharma dan kegiatan. Waktu dipergunakan dengan semestinya, sehingga ada waktu dan ruang di tempat yang mana juga ada hubungan kita dengan sesama. Lewat semua ini, dharma Buddha tidak terlepas dari dunia ini. Saya mendengar mereka menyusun dengan sungguh hati. Dan setelah mendengarkan dharma dengan sungguh hati, mereka berbagi kisah dengan semua orang. Kesan saya setelah mendengar adalah kedua orang ini juga sedang menyebarkan ajaran. Lewat kesadaran dan sejarah ini benar-benar sangat mengharukan. Kita harus baik-baik mendengarkan sejarah masa lampau. Jadi saya berharap semua orang mendengarkan dharma senantiasa lebih bersungguh hati.